Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Ya, hari ini kita akan mempelajari materi merasionalkan penyebut berbentuk akar. Adapun domain atau elemennya adalah tentang bilangan dan indikator pencapaian kompetensinya yaitu di akhir fase E, peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat termasuk bilangan pangkat pecahan. Dan setelah kita mengenal bentuk-bentuk akar, maka di kode materi 10.1.4 ini ada tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat merasionalkan bentuk akar. Untuk merasionalkan bentuk akar, ada 3 materi prasyarat yang harus dikuasai oleh anak-anak sekalian. Nah, pertama bentuk sekawan. Bentuk sekawan disebut juga dengan faktor sekawan. Contoh-contohnya coba perhatikan oleh anak-anak sekalian. Ya, bentuk sekawan dari A tambah B adalah A kurang B. Bentuk sekawan dari A kurang B adalah A ditambah B. Bentuk sekawan dari akar A tambah B adalah akar A kurang B. Bentuk sekawan dari A kurang akar B adalah A ditambah akar B. Bentuk sekawan dari akar A ditambah akar B adalah akar A dikurang akar B. Terakhir, bentuk sekawan dari akar A kurang akar B adalah akar A ditambah akar B. Setelah Anda memperhatikan contoh-contoh berikut ini, nah apa yang bisa Anda simpulkan tentang bentuk sekawan? Ya, suku pertama dan keduanya sama ya, dan tanda operasinya berbeda ya. Jadi di sini suku pertamanya akar A, maka di bentuk sekawannya pun akar A. Ketika suku keduanya akar B, maka dibentuk sekawannya pun akar B sama. Tapi kalau di sini pengurangan operasinya, maka di sini penjumlahan. Dan sebaliknya, kalau asalnya penjumlahan, maka bentuk sekawannya adalah pengurangan. Nah, kita lihat contoh 1, yaitu tentukanlah bentuk sekawan dari akar 7 kurang 4, yaitu ya benar, akar 7 tambah 4. Sedangkan bentuk sekawan dari akar 5 tambah akar 3. Ayo. Ya benar, akar 5 dikurang akar 3. Terakhir, bentuk sekawan dari 3 dikurang akar 6. Ya, 3 ditambah akar 6. Nah, anak-anak sekalian, kenapa kita harus mengenal bentuk sekawan? Nah, ternyata di dalam perkalian bentuk sekawan ini ada keistimewaannya, ya. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah rumus yang pernah anak-anak sekalian pelajari di SMP, ya. Khususnya perkalian distributif, ya. Nah, A tambah B itu bentuk sekawannya adalah A dikurang B. Ketika bentuk sekawan ini dikalikan, maka jadilah A dikali A sama dengan A kuadrat, B dikali A sama dengan AB, A dikali negatif B jadinya negatif AB. Dan positif B dikali negatif B, positif kali negatif jadi negatif, B kali B sama dengan B kuadrat. Ya. Kemudian di sini ada yang saling menghilangkan, yaitu 1 buah AB dikurang 1 buah AB, maka jadinya 0. Sehingga hasilnya tinggallah A kuadrat dikurang B kuadrat. Atau secara sederhana berarti kita punya rumus bahwa A tambah B dikali dengan faktor sekawannya sama dengan suku pertama dikuadratkan dikurang suku kedua dikuadratkan. Ya, nah begitu cara mengingatnya supaya mudah.
Kita lihat kalau suku pertamanya berbentuk akar, yaitu akar A ditambah akar B. Ya, maka kita cari faktor sekawannya dulu, yaitu akar A dikurang akar B. Kemudian kita kalikan, ya. Kita gunakan rumus tadi, suku pertama dikuadratkan dikurang suku kedua dikuadratkan. Hasilnya adalah akar A kuadrat, hasilnya A, hilang bentuk akarnya. Akar B kuadrat, hasilnya B, hilang bentuk akarnya. Ya, anak-anak sekalian, apa yang bisa Anda simpulkan tentang keistimewaan perkalian bentuk sekawan? Ya, benar. Perkalian bentuk sekawan bisa dimanfaatkan untuk menghilangkan bentuk akar, ya, atau bisa dimanfaatkan untuk merasionalkan penyebut berbentuk akar. Contoh 2, kalikanlah bentuk sekawan berikut ini. Akar 7 kurang akar 4 dikali akar 7 tambah akar 4. Ya. Nah, masih ingat tadi rumusnya? Ya, suku pertama dikuadratkan dikurang suku kedua dikuadratkan. Akar 7 kuadrat sama dengan 7 dikurang 4 kuadrat sama dengan 16. 7 dikurang 16, oh ini bisa diartikan menjadi bayarnya 7, sementara punya hutangnya 16. Tentu hutangnya masih banyak ya, tinggal, nah ini hutang 9 atau negatif 9. Nomor 2, akar 5 tambah akar 3 dikali dengan bentuk sekawannya akar 5 dikurang akar 3. Maka jadinya, ya benar, suku pertama dikuadratkan dikurang suku kedua dikuadratkan. Akar 5 kuadrat sama dengan 5 dikurang akar 3 kuadrat sama dengan 3. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Satu lagi, 3 dikurang akar 6 dikali 3 ditambah akar 6. Maka jadinya, ya, suku pertama dikuadratkan 3 kuadrat dikurang suku kedua akar 6 dikuadratkan, jadi akar 6 kuadrat. 3 kuadrat 9, ya, dikurang akar 6 kuadrat. Nah, ini harusnya 6 ya, bukan 3, maaf, salah ketik. Kemudian 9 dikurang 6 jadinya 3. Nah, ini harusnya 3. Baik, satu lagi materi prasyarat yang harus dikuasai yaitu bentuk pecahan yang bernilai 1. Ya, ini mengingatkan saja bahwa bentuk pecahan akan bernilai 1 jika bentuk pembilangnya itu sama persis dengan bentuk penyebutnya. Yang paling sederhana yaitu kalau misalnya ada 19 dibagi 19, tentu ini hasilnya 1. Kemudian kita kembangkan, kalau bentuknya pembilangnya X tambah 2, penyebutnya X tambah 2, ini pasti hasilnya 1. Kemudian kalau ada bentuk akar 7 kurang 4, pembilangnya akar 7 kurang 4, penyebutnya juga akar 7 kurang 4, maka hasil pecahan ini adalah 1. Akar 5 kurang akar 3 dibagi akar 5 kurang akar 3 juga 1. Terakhir, 3 kurang akar 6 dibagi 3 kurang akar 6, hasilnya 1. Nah, mari kita mulai merasionalkan penyebut berbentuk akar. Kita mulai dari contoh yang penyebutnya terdiri dari satu suku, ya. Rasionalkan penyebut dari soal-soal berikut ini. Nomor 1, 3 dibagi akar 5. Langkah pertama, tuliskan kembali soalnya. Kemudian dikali dengan bilangan 1 yang ada bentuk akar di penyebut ini. Ya. Jadi ini dikali dengan akar 5 dibagi akar 5. Pertanyaannya, kenapa harus dikali dengan akar 5 dibagi akar 5? Ya, karena akar 5 dibagi akar 5 sama dengan 1. Setiap bilangan apapun, kalau dikalikan 1, maka nilainya tetap. Ya, 1 dikali 3 akar 5, maka nilainya tetap 3 akar 5.
Gitu. Sekarang ini adalah pecahan dikali pecahan. Pastilah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Sehingga 3 dikali akar 5, akar 3 akar 5, akar 5 dikali akar 5, hasilnya adalah akar 25 atau 5. Penulisannya boleh seperti ini, 3 akar 5 per 5, atau boleh juga 3 per 5 akar 5. Nomor 2, 2 per akar 6. Ayo kita sama-sama selesaikan. Langkah pertama, tuliskan kembali soalnya, kemudian nanti dikalikan dengan pecahan yang ada bentuk akar 6-nya, yaitu akar 6 per akar 6. Kemudian pembilang kali pembilang jadi 2 akar 6, penyebut kali penyebut, akar 6 kali akar 6, akar 36 atau 6. 2 dengan 6 ini bisa disederhanakan dengan cara dibagi 2. 2 dibagi 2, 1, 6 dibagi 2, 3. 1 dikali akar 6, akar 6, dibagi 3. Penulisannya boleh seperti ini, akar 6 per 3, atau boleh juga 1 per 3 akar 6. Kemudian akar 2 per akar 7, rasionalkanlah penyebut dari soal akar 2 per akar 7. Maka kita jangan terkecoh. Kita tetap fokus pada akarnya, yaitu akar 7. Sehingga nanti dikalinya dengan dengan akar 7 per akar 7, bukan pembilangnya akar 2. Selanjutnya kita kalikan pembilang kali pembilang, yaitu akar 2 kali 7, penyebut kali penyebut akar 7 kali akar 7 akar 49, atau disederhanakan jadi 7. Kemudian hasilnya adalah akar 14 per 7, atau 1 per 7 dikali akar 14. Contoh 5, ini penyebutnya terdiri dari 2 suku, dan ada bentuk akarnya. Maka langkah pertama, tuliskan dulu soalnya, kemudian kalikan dengan, kalau ini kalikan dengan faktor sekawan atau bentuk sekawan dari penyebutnya. Berarti, betul, akar 7 ditambah 4. Kemudian supaya pecahan ini bernilai 1, berarti pembilangnya tuliskan persis sama dengan penyebutnya. Selanjutnya 6 dikali akar 7 tambah 4, dan ini penyebutnya dikali penyebutnya. Nah, di sini ingat kalian, ini adalah perkalian bentuk sekawan, Maka hasilnya adalah, benar, suku pertama dikuadratkan dikurang suku kedua dikuadratkan. Kalau disederhanakan, maka hasilnya adalah akar 7 kuadrat adalah 7, 4 kuadrat adalah 16. 7 dikurangi 16 sama dengan negatif 9. 6 dan negatif 9 bisa disederhanakan dengan cara dibagi 3. 6 dibagi 3 jadi 2, 9 dibagi 3 jadi 3. Di sini muncul tanda negatif di depan pecahannya. Kenapa? Karena 6 akar 7 tambah 4 ini tandanya positif, sementara 9 tandanya negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Penulisannya boleh seperti ini, boleh juga menjadi negatif 2 per 3, kemudian dikali akar 7 tambah 4. Terakhir, kita lihat soalnya di sini ada soal 4 dibagi akar 5 ditambah akar 3. Maka, langkah pertama, tuliskan soalnya dikali dengan faktor sekawannya, yaitu akar 5 dikurang akar 3. Penyebutnya kita tuliskan persis, pembilangnya dituliskan persis dengan penyebutnya, sehingga ini bernilai 1. Selanjutnya kalikan pembilang kali pembilang, 6 kali akar 5 kurang 3, penyebut kali penyebut. Nah, jadinya ini adalah perkalian bentuk sekawan yang hasilnya adalah suku pertama dikuadratkan
dikurang suku kedua dikuadratkan. Kemudian sederhanakan akar 5 kuadrat adalah 5, dikurangi akar 3 kuadrat adalah 3. 5 kurang 3 sama dengan 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ya, dikalikan akar 5 kurang akar 3. Ya, demikian penjelasan materi merasionalkan penyebut berbentuk akar. Kalau ada pertanyaan, silahkan Anda hubungi nomor 0853 1556 4244. Terima kasih anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.